Pemimpin gerakan Ansarullah Yaman Abdul Malik Al-Houthi mengecam Eropa dan negara Arab atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menurutnya, sikap Eropa dan Arab cenderung diam karena tidak tegas mengutuk pembunuhan tersebut. Al-Houthi menilai pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh adalah kejahatan dan pelanggaran terhadap semua norma. Ia pun bersumpah akan membalas kematian Haniyeh yang diduga didalangi oleh Israel. Sebelumnya, Haniyeh bersama pengawalnya tewas dalam serangan di Teheran pada Rabu 31 Juli dini hari. Serangan itu terjadi hanya berselang sehari setelah pelantikan Presiden baru Iran. Kematian Haniyeh mengundang amarah dari banyak pihak, mengingat peran pentingnya di bidang politik Hamas. Iran bahkan mengancam akan membalas kematian Haniyeh dengan hukuman setimpal. Ribuan warga Lebanon menghadiri upacara pemakaman Komandan Senior Hizbullah Fuad Shukr di selatan Beirut pada Kamis 1 Agustus pagi. Fuad sebelumnya tewas dalam serangan mematikan Israel awal pekan ini di kota Beirut. Para pelayat tampak mengenakan pakaian serba hitam sebagai tanda hari berkabung. Mereka juga mengibarkan bendera Hizbullah dan poster bergambar mendiang Fuad di sepanjang jalan. Beberapa di antaranya bahkan sampai berebut ingin ikut mengangkat peti jenazah. Kematian Fuad menjadi pukulan berat bagi Hizbullah karena merupakan komandan senior yang paling terkenal. Israel menuduh Fuad sebagai dalang di balik serangan roket yang menewaskan 12 remaja di dataran tinggi Golan akhir pekan lalu. Israel sedang memasuki arena berbahaya dan konflik memasuki fase baru. Hal ini menyusul pembunuhan Panglima Hizbullah Fuad Shukr di Lebanon dan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dalam waktu 12 jam. Pertemuan besar-besaran sedang dipertimbangkan untuk membahas serangan balasan terhadap Israel. Adapun pertemuan itu diikuti oleh IRGC Iran, pasukan Quds perwakilan Hamas, Jihad Islam Houthi, Hizbullah, Ansarullah, dan pasukan mobilisasi populer Iran di Teheran. Ayatollah Ali Khamenei dan anggota IRGC diperkirakan akan hadir dalam pertemuan itu. Jenderal Muhammad Bagheri, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, menyatakan bahwa balasan terhadap Israel pasti akan terjadi. Bentrok sengit kembali terjadi antara polisi Israel dengan warga Yahudi ultra-ortodoks pada Kamis 1 Agustus 2024. Mereka melakukan protes wajib militer dengan memblokir jalan di Bnei Brak. Diketahui Pengadilan Tinggi Israel pada 25 Juni lalu telah membuat keputusan di mana pria Yahudi ultra-ortodoks wajib menjadi tentara IDF. Aksi protes ini diwarnai kericuhan, di mana polisi Israel kewalahan menghadapi pendemo yang mulai tidak kondusif. Terjadi aksi saling dorong hingga saling tarik antara polisi dan warga Yahudi. Bahkan sejumlah tentara Israel membawa paksa seorang pendemo dengan mengangkatnya bersama-sama. Sementara itu seorang pendemo lain memegang spanduk bertuliskan penolakan menjadi tentara Israel karena berperang di jalur Gaza, Palestina. Bahkan mereka rela masuk penjara tetapi tidak dengan menjadi tentara Israel.
video di media sosial memperlihatkan sosok misterius mendekati pemimpin Hamas Ismail Haniyeh sebelum tewas. Adapun pria mencurigakan itu berada di belakang Haniyeh dengan terpasang alat seperti kamera pengintai di kepalanya. Dikutip dari Ma'arif, video itu yang terakhir kalinya memperlihatkan Haniyeh masih hidup. Dalam video itu terlihat seorang pria berusaha mendekati ketua biro politik Hamas itu. Namun penampilan pria tersebut berbeda lantaran menggunakan topi putih. Sosok itu terlihat mencurigakan lantaran topi tersebut terpasang alat seperti kamera pengintai atau alat pelacak. Sementara video itu dinarasikan pria misterius seperti orang Emirat yang terlihat kebingungan. Video tersebut melahirkan teori konspirasi di tengah kematian Ismail Haniyeh. Namun hingga saat ini video tersebut belum mendapat komentar dari pihak Iran maupun Israel. Laporan terakhir menyebutkan Israel menanam bom di tempat tidur Haniyeh sejak 2 bulan yang lalu. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF merilis video wilayah utaranya hancur akibat serangan Hizbullah. Di saat yang bersamaan, Zionis mengonfirmasi tentara Israel yang tewas nyaris mencapai angka 700 orang. Inilah wilayah Israel Utara yang hancur akibat menjadi medan perang antara Zionis dan Hizbullah. Video tersebut diunggah IDF di akun X dengan caption yang menyebut Hizbullah telah menyerang Israel Utara dengan kejam. Dari video itu terlihat kompilasi serangan Hizbullah ke Israel selama 10 bulan berperang. Terlihat wilayah Israel terbakar membara diserang puluhan roket Hizbullah. Bahkan sejumlah infrastruktur dan pemukiman rusak parah akibat serangan dari militan Lebanon. Di satu sisi, Israel mengklaim tentara IDF yang tewas telah mencapai 689 korban. 329 tentara diantaranya tewas dalam serangan darat. Sementara para ahli militer meyakini jumlah tentara Israel yang tewas atau terluka di Gaza jauh lebih tinggi dari angka yang diklaim oleh Zionis. Laporan telah menunjukkan pejabat Israel menekan otoritas rumah sakit di Palestina yang diduduki untuk menyembunyikan angka kematian tentara Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.